Ini dari beberapa sumber saya ambil cara berpikir sufistiknya. Yang pertama, ada pendefinisian yang sedikit berbeda, lebih mengarah ke dunia batin tentang apa itu muslim, apa itu mukmin, siapa itu sufi, siapa itu faqih. Faqih itu ulama ahli agama. Muslim adalah orang yang memasrahkan hati dan jiwa hanya kepada Allah. Kalau ini bisa dipahami dari definisinya, aslama yuslim. Tapi ada tambahannya. Yang kedua, membuat nyaman muslim yang lain dari gangguannya. Jadi kalau kalian ngaku muslim yang sejati, maka cirinya adalah batinmu, hidupmu, kamu pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, dan keberadaanmu adalah rahmat bagi sekelilingmu. Orang sekelilingmu nyaman dengan keberadaanmu, itulah muslim. Kalau masih ada yang gelisah, masih ada yang susah dengan kehadiranmu, kamu belum muslim yang sejati. Kalau keberadaanmu hanya menggelisahkan, hanya nambah masalah, kamu belum muslim yang sejati. Nah, itu definisi dari Imam Hasan Al-Basri. Kalau mukmin apa? Kalau mukmin adalah orang yang sadar, orang yang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang harus dia lakukan. Ciri pertama. Terus dia takut pada Allah. Kemudian yang kedua, kalau dia menafkahkan hartanya atau beramal, seolah-olah dia tidak tahu. Dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Tidak ada satupun barang dunia yang dia eman. Itu mukmin. Jadi bedanya muslim sama mukmin, kalau muslim itu kepasrahan jiwa dan kerahmatan kehadiranmu dalam lingkunganmu. Kalau mukmin itu perilaku seorang yang percaya terhadap firman Allah, kemudian orang yang hanya takut pada Allah, dan orang yang tidak perhitungan saat melakukan kebaikan. Itu mukmin. Nah, itu definisinya memang definisi sufistik. Kalau sufi apa? Sufi adalah orang yang hatinya isinya hanya Allah, selalu bertakwa pada Allah. Kalau bicara selalu benar, menepati janji, suka silaturahim, menyayangi yang lemah, tidak memuji diri, dan mengerjakan yang baik-baik. Saya bilang ini tadi bahannya muhasabah. Kalian kan ngaku muslim, sudah muslim beneran apa enggak? Kalian ngaku mukmin, sudah mukmin beneran apa enggak? Kalau sufi saya enggak tahu kalian ngaku sufi apa enggak. Ya. Kalau fakih, ini bagi yang ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku ahli agama, definisinya mungkin agak berbeda. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, fakih adalah orang yang zahid terhadap dunia. Jadi berarti fakih itu harusnya orang yang tidak lagi butuh dunia, senang akhirat. Kemudian orang yang memahami agamanya, kalau ini pasti. Kemudian orang yang senantiasa beribadah, berarti menjalankan ilmunya. Kemudian orang yang warok. Warok itu orang yang mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin dan harta mereka, tidak saling menjatuhkan. Jadi di antara cirinya ahli agama, fakih itu menjaga kehormatannya siapapun.
berarti tidak posting apapun yang jelek-jelek tentang muslim yang lain. Kalau masih ada indikasi itu berarti belum faqih. Dan yang terakhir menjadi penasehat dan pembimbing bagi masyarakatnya. Ini untuk kalian yang mungkin makomnya sudah faqih, ayo dicek sudah punya karakter ini apa belum. Kalau belum ya belajar. Oke ya, jadi bahan pertama untuk muhasabah ini. Nanti silahkan di rumah dicek kita sudah muslim mukmin yang benar, sufi yang benar, atau faqih yang benar, atau belum. Kalau belum ya tahun depan diperbaiki. Oke, terus kita mulai gagasan-gagasannya ya. Tadi di depan saya bilang Imam Hasan Al-Basri itu punya pandangan yang agak pesimis tentang dunia. Sebenarnya hampir semua sufi juga begitu. Katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Maka hati-hatilah dengan dunia. Ular itu kan halus. Kalau tidak percaya kamu lus-lus kalau berani. Kenapa kamu takut sama ular? Karena racunnya dapat mematikan. Harusnya kamu kalau takut dekat atau menyentuh ular, seperti itulah sikapmu pada dunia, biar tidak sembrono. Yang kedua, dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Maksudnya apa? Banyak loh sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia, dan orang itu sekarang mati sudah. Maka dunia ini posisinya janda. Jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda. Kenapa? Sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia, dan orangnya sudah banyak juga yang meninggal. Berarti kan kamu dapat bekasnya mereka. Itu pun kamu senengnya setengah mati sama dunia. Jadi dunia itu janda tua yang bungkuk, yang sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya. Beberapa kalinya itu bisa jumlahnya ratusan juta itu sudah. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Jadi seperti itu Imam Hasan Al-Basri memahami dunia. Oke, lah terus diapain dunia ini? Dunia adalah negeri tempat beramal. Tapi ada rumusnya. Rumusnya apa? Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Jadi jangan jatuh cinta sama dunia, zuhudlah. Zuhud itu memandang kecil, memandang tidak terlalu penting. Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya. Nanti di quotes yang lain katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia itu alat. Maka jadikan dia alat untuk tujuanmu, jangan dibalik. Kamu yang jadi alatnya dunia. Banyak orang yang hari ini terbalik. Dia jadi alatnya dunia, bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah. Namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat pada dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Apapun yang menurutmu bagus, indah di dunia ini, sikapilah dengan zuhud. Anggaplah dia kecil, tidak terlalu penting. Karena kalau kamu jatuh cinta beneran, rindu beneran, tertambat beneran sama dunia, bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya. Apapun itu. Harta itu terlalu sedikit membuatmu gelisah, terlalu banyak membuatmu bingung.
Apalagi pasangan, istri, suami. Terlalu jelek kamu stres, terlalu cantik kamu ya stres. Kalau terlalu tertambat susah. Jabatan juga begitu, pangkat juga begitu, kedudukan juga begitu. Begitu kamu terlalu terikat ke sana, siap-siaplah menanggung resikonya. Jadi ini pandangannya Imam Hasan Al-Basri tentang dunia. Masih ada lagi. Tidaklah gambaran kehidupan dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali seperti orang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Ini mirip dulu Imam Ghazali yang mengibaratkan jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi. Enggak kok Pak, ini nyata kok Pak. Loh, kamu pas mimpi juga begitu, rasanya kayak nyata. Begitu bangun kamu sadar bahwa oh alah ternyata mimpi. Besok mungkin begitu kamu meninggal, ganti alam, kamu baru sadar bahwa oh ternyata dunia yang heboh kemarin itu rasanya hanya kayak mimpi. Yang sejati sekarang di sini, yang kemarin itu hanya permainan. Bisa jadi begitu. Itu kan di Imam Ghazali. Nah, Imam Hasan Al-Basri jauh sebelumnya sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur. Begitu kamu bangun nanti kamu tahu yang sejati. Sekarang sih seolah-olah ini sejati. Sesuatu yang fana, betapapun banyaknya, tidak akan menyamai sesuatu yang baqo, betapapun sedikitnya. Waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi serta penuh tipuan. Ini diantara quotes-nya untuk menunjukkan betapa dunia ini jangan terlalu diberati oleh hatimu. Dunia itu hanya 3 hari saja, kemarin, besok, dan hari ini. Hari kemarin sudah pergi, sudah lewat. Hari besok mungkin kita tidak menjumpai. Wong ya tidak jelas kita besok masih ada apa enggak. Satu-satunya yang jelas cuma hari ini, jam ini, bahkan detik ini. Ini yang jadi milik kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi maksudnya Imam Hasan Al-Basri, detik yang tadi sudah lewat, detik yang akan datang kita tidak tahu situasi kita seperti apa. Yang dalam kuasa kita hanya detik ini sebenarnya. Maka jangan sia-siakan waktu, manfaatkan setiap detik hidupmu untuk hal-hal yang berguna. Kalau tidak, detik yang akan datang kamu menyesal. Tadi ngapain aku kok tidur? Tadi ngapain aku kok main HP saja? Tadi ngapain? Karena kamu kelewatan sudah. Kalau sudah tadi ngapain, sudah masa lalu, tidak bisa diubah. Jadi masa depan masih belum jelas, masa lalu sudah tidak bisa diubah, kita hanya menguasai masa kini. Maka nikmatilah hidupmu sekarang, lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di detik yang akan datang. Nah, itu nasihatnya Imam Hasan Al-Basri.